Assalamualaikum. Halo teman-teman, nama saya Fitrianingsih, mahasiswa PJJ PAI Universitas Islam Cyber Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah video tentang manasik haji lengkap dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang ingin menunaikan ibadah haji. Dan bagi yang belum pernah berhaji, saya doakan segera dipanggil ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum Anda menontonnya, jangan lupa untuk follow akun ini dan membagikannya kepada yang lain. Insya Allah jadi amal jariah bermanfaat. Macam-macam ibadah haji. Ada 3 cara dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketiga jenis itu adalah tamattu, qiran, dan ifrad. Yang paling utama dari ketiga jenis ini adalah tamattu. Model inilah yang diperintahkan Rasul pembawa petunjuk Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Adapun tamattu adalah seseorang berikhram untuk umroh di bulan-bulan haji seperti Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kemudian setelah tawaf dan sa'i, ia bertahallul yang ditandai dengan memendekkan rambut kepala. Dengan demikian, ia telah dihalalkan dari semua hal yang sewaktu ihram ia diharamkan. Pada hari 8 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah, ia berihram untuk haji dari tempat tinggalnya di Mekah Al-Mukarramah. Lalu ia berangkat ke Mina untuk menyempurnakan ibadah hajinya. Ia wajib menyediakan hadyu atau hewan sembelihan. Jika tidak mampu, ia boleh berpuasa 3 hari pada hari-hari haji dan 7 hari setelah ia kembali ke negerinya. Sedangkan qiran adalah seseorang berihram untuk umroh dan haji sekaligus dengan melafazkan labbaika umratan wa hajjan. Kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan umroh dan haji. Sesampainya di Mekah, ia melakukan tawaf qudum dan sa'i untuk haji dan umrohnya. Setelah sa'i, ia tetap dalam keadaan ihram dan tidak bertahallul. Di hari ke-8 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah, ia bertolak menuju Mina untuk menyempurnakan amalan-amalan haji dan umrohnya. Hanya saja, ia tidak lagi melakukan sa'i karena ia telah melakukannya setelah tawaf qudum. Ia wajib menyediakan hadyu atau hewan sembelihan. Jika tidak mampu, ia boleh berpuasa 3 hari pada hari-hari haji dan 7 hari setelah ia kembali ke negerinya dan berkumpul bersama keluarganya. Adapun ifrad adalah seseorang hanya berihram untuk haji saja. Setelah sampai di mikot, ia mengucapkan talbiyah labbaika hajjan. Kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan haji. Sesampainya di Mekah, ia melakukan tawaf dan sa'i dan ia tetap dalam keadaan ihram sehingga ia menyempurnakan amalan-amalan hajinya. Bagi orang yang melakukan haji ifrad, tidak wajib atasnya hadyu atau hewan sembelihan sebab ia tidak menggabungkan antara umroh dan haji. Yang terbaik dari ketiga macam manasik tersebut adalah tamattu, kemudian qiran, dan yang terakhir adalah ifrad. Mikot untuk ihram. Kaum muslimin saudaraku, jika Anda telah berazam untuk mengadakan perjalanan ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, maka Anda wajib berihram dari salah satu tempat mikot di antara 5 mikot yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Kelima mikot ini adalah: yang pertama, Dzul Hulaifah, yaitu mikotnya penduduk Madinah yang sekarang bernama Abyar Ali. Yang kedua, Al-Juhfah, yaitu mikotnya penduduk Syam, terletak di dekat kota Robih dan manusia sekarang berihram dari Robih. Ketiga, Qar Al-Manazil, yaitu mikotnya ahli Najd yang sekarang bernama As-Sil Kabir. Keempat, Yalamlam, yaitu mikotnya penduduk Yaman dan manusia sekarang berihram dari Sa'diyah. Kelima, Dzatu Irq, yaitu mikotnya penduduk Irak. Bagi penduduk Mekah, mereka berihram untuk hajinya dari tempat tinggalnya. Sedangkan untuk umroh, mereka berihram dari Tan'im atau dari tempat mana saja yang berada di luar batas tanah haram. Adapun penduduk Jeddah, mereka berihram dari Jeddah. Wajib bagi orang yang melewati salah satu dari mikot-mikot tersebut untuk berihram dari sana bagi orang yang ingin haji dan umroh. Barang siapa yang melewati mikot dengan sengaja dan tidak berihram, maka ia wajib kembali ke mikot dan berihram dari sana, atau ia terkena dam, yaitu kambing yang ia sembelih di Mekah dan ia bagikan kepada orang-orang miskin di sana. Kaum muslimin saudaraku, jika Anda sampai di mikot lewat jalur darat dengan sarana transportasi, mobil dan yang lainnya, maka mandilah dan memakai wangi-wangian jika mudah bagi Anda. Kemudian kenakan 2 helai kain ihram yang putih bersih. Yang satu helai Anda pakai sebagai sarung dan yang lain Anda pakai sebagai selendang. Sedangkan bagi wanita, boleh memakai pakaian apa saja yang ia kehendaki dengan syarat tidak menampakkan perhiasannya. Setelah itu berniatlah untuk umrah dengan melafadzkan labbaika umratan. Kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan umrah. Adapun jika kedatangan Anda melalui jalur laut atau udara, maka sudah ma'ruf, sang pilot pesawat atau nahkoda kapal akan mengumumkan kepada para penumpang bahwa mikot sudah dekat.
dekat, sehingga mereka segera memakai pakaian ihram. Tidak mengapa jika jamaah haji dan umroh telah mengenakan pakaian ihramnya dari rumahnya. Sesampainya di mikot, diumumkan kepada para jamaah yang berada di pesawat atau kapal laut agar mereka membaca talbiyah. Talbiyah dibaca dengan suara keras bagi kaum laki-laki dan suara pelan bagi kaum wanita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Larangan-larangan ihram. Ketika Anda telah bertalbiyah untuk umroh dengan melafadzkan labbaika umratan, kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan umroh, atau Anda bertalbiyah untuk haji dengan mengucapkan labbaika hajjan, kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan haji, atau Anda bertalbiyah untuk umroh dan haji dengan melafadzkan labbaika umratan wa hajjan, kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan umroh dan haji, berarti Anda telah memasuki manasik dan Anda harus menjauhi beberapa larangan suatu ihram. Larangan-larangan ihram itu adalah: pertama, mencabut rambut kepala atau menggunting kuku. Jika ada helai rambut yang terjatuh tanpa sengaja, atau mengambil helai rambut atau menggunting kuku dalam keadaan lupa atau belum mengetahui hukumnya, maka hal itu tidak mengapa. Kedua, tidak boleh bagi orang yang berihram memakai wangi-wangian baik di badan atau baju ihramnya, dan tidak mengapa jika ada sisa harum wewangian yang Anda oleskan sebelum ihram. Ketiga, tidak boleh berburu binatang buruan darat baik dengan membunuhnya, mengejar-ngejarnya, atau membantu orang lain untuk berburu. Keempat, baik yang sedang berihram maupun tidak, dilarang menebang pohon di tanah haram dan mencabut tumbuh-tumbuhan hijau yang tumbuh dengan sendirinya, yakni tidak ditanam oleh manusia. Kelima, tidak boleh memungut barang temuan di tanah haram kecuali dengan tujuan untuk mengumumkannya. Keenam, orang yang sedang berihram tidak boleh meminang wanita atau melakukan akad nikah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Juga dilarang berhubungan intim dengan istri atau menyentuhnya dengan syahwat. Ketujuh, bagi wanita saat ihram dilarang memakai alas tangan dan menutupi wajahnya dengan cadar dan burqa, terkecuali jika melintas di hadapannya lelaki asing yang bukan mahramnya. Pada saat itu ia wajib menutupi wajahnya dengan kain jilbabnya dan yang lainnya. Juga yang demikian itu dia lakukan pada saat tidak berihram. Bagi yang berihram dilarang menutup kepala dengan kain ihram dan apa saja yang menempel di kepala. Sedangkan memakai payung untuk menghindari panas matahari, atau berteduh di bawah atap mobil, atau meletakkan barang bawaan di kepala, maka hal itu tidak mengapa. Jika ia menutup kepalanya karena lupa atau belum mengetahui hukumnya, maka hal itu tidak ada sanksi baginya, tetapi ia segera menurunkannya saat ia ingat atau telah mengetahui hukumnya. Tidak boleh bagi laki-laki memakai gamis, baju, dan kain berjahit yang dipakai di seluruh tubuh atau sebagiannya, seperti kopiah, celana, sorban, dan sepatu. Kecuali jika ia tidak mendapatkan sarung, ia boleh memakai celana. Jika tidak mendapatkan sendal, ia boleh memakai sepatu. Bagi orang yang berihram, boleh memakai sendal, cincin, kacamata, jam tangan, headset, ikat pinggang, dan dompet untuk menyimpan uang dan dokumen penting. Dibolehkan pula mengganti pakaian ihram dan mencucinya. Demikian pula mandi membersihkan rambut dan badan. Jika ada rambut yang terjatuh tanpa sengaja, maka hal itu tidak mengapa. Demikian pula tidak mengapa jika ada darah yang menetes dari luka di tubuhnya. Wajib bagi orang yang melaksanakan haji atau umroh untuk memelihara kewajiban agama, seperti sholat dengan berjamaah tepat pada waktunya. Sewaktu memasuki Masjidil Haram, ia mendahulukan kaki kanan seraya mengucapkan A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doa ini disyariatkan pula dibaca setiap kali ia masuk ke dalam masjid manapun. Lalu ia berjalan menuju ke arah Ka'bah al-Musyarrafah untuk memulai tawaf. Disunahkan bagi laki-laki saat tawaf melakukan ittiba, yaitu menjadikan pertengahan selendang ihramnya di bawah pundaknya sebelah kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas pundak kirinya. Pada 7 putaran tawaf disunahkan mendekati Hajar Aswad. Jika memungkinkan, ia mencium Hajar Aswad. Jika tidak, mengganggu jamaah lainnya dengan berdesak-desakan, saling mendorong, mencela dan memukul satu sama lainnya. Karena yang demikian itu merupakan kesalahan yang dapat mengusik ketenangan orang lain. Jika tidak mungkin untuk menciumnya, maka cukup baginya memberi isyarat kepada Hajar Aswad dari tempatnya yang jauh seraya mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian jamaah haji atau umroh memulai tawafnya dengan zikir dan istighfar serta doa-doa yang ia kehendaki, atau membaca Al-Quran dengan suara lirih atau pelan. Juga tidak mengkhususkan doa tertentu seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, karena yang demikian itu dapat mengganggu orang lain yang sedang tawaf.
Merupakan sunnah seorang jamaah haji membaca doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Demikianlah seorang jamaah menyempurnakan tawafnya, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di sana. Disunahkan pula pada 3 putaran pertama bagi laki-laki pada tawaf kudum untuk melakukan romel, yaitu berjalan cepat dengan memendekkan langkah-langkah kakinya. Ada beberapa kesalahan yang biasa dilakukan sebagian jamaah saat melakukan tawaf. Di antaranya, pertama, sebagian orang melakukan tawaf di dalam Hijr Ismail dengan keyakinan bahwa hal itu termasuk tawaf. Padahal sejatinya tawaf di dalam Hijr Ismail adalah tidak sah, karena ia telah mengurangi kesempurnaan tawafnya, di mana ia hanya terhitung tawaf mengelilingi sebagian Ka'bah saja. Kedua, di antara kesalahan lain adalah memegang seluruh rukun Ka'bah, dindingnya, dan menyentuh kiswah Ka'bah, pintunya, dan makam Ibrahim. Dan amalan seperti ini tidak dibolehkan. Ketiga, tidak boleh mengeraskan bacaan ketika tawaf karena dapat mengganggu ketenangan kaum muslimin. Keempat, di antara kesalahan lainnya adalah berdesak-desakannya antara kaum wanita dengan laki-laki, terlebih di sekitar Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Maka hal itu wajib dijauhi. Setelah tawaf, jamaah haji dan umroh segera bergegas menutup kembali pundak sebelah kanan dengan kain ihramnya. Lalu ia sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim jika memungkinkan baginya. Jika tidak, maka ia boleh sholat 2 rakaat di tempat mana saja dari Masjidil Haram. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, ia membaca surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jikalau ia membaca selain kedua surah tersebut juga tidak apa-apa. Tata cara sa'i. Setelah tawaf, jamaah haji dan umroh berjalan menuju Sofa untuk melaksanakan sa'i sebanyak 7 kali putaran. Setelah mendekati Sofa, ia memulai amalan seperti yang Allah ajarkan dengan mengucapkan, إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Kemudian ia naik ke bukit Safa dan menghadap kiblat seraya memuji Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir 3 kali dengan mengangkat kedua tangan berdoa dan mengulang-ulang doa, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Zikir ini diulang-ulang 3 kali dan boleh ditambah dengan doa-doa lain yang ia kehendaki. Lalu ia turun dari Safa menuju Marwah dengan berjalan kaki, lalu berdoa dengan doa-doa yang mudah baginya, berdoa untuk kebaikan dirinya, keluarganya, dan kaum muslimin pada umumnya. Ketika sampai di tanda hijau, jamaah laki-laki berlari, tapi tidak disyariatkan bagi jamaah wanita. Jika telah sampai di tanda hijau kedua, ia berjalan biasa seperti sebelumnya. Sehingga ketika sampai di Marwah, ia berdiri menghadap ke arah Ka'bah dan mengucapkan zikir seperti yang ia ucapkan sewaktu berada di Safa. Lalu ia berdoa seperti yang ia kehendaki. Kemudian ia turun menuju Safa. Ketika sampai di tanda hijau pertama, ia berlari sampai melewati tanda hijau kedua. Setelah itu ia berjalan biasa dan naik ke bukit Safa. Demikianlah ia menyempurnakan ke-7 putaran sa'inya dengan cara seperti itu. Dari Safa ke Marwah dihitung 1 putaran, dan kembalinya dari Marwah ke Safa dihitung putaran kedua, dan seterusnya. Tidak mengapa jika ia memulai sa'i dengan berjalan kaki, lalu ia merasa capek, lelah, atau ada gangguan kesehatan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ia boleh melanjutkan sa'inya dengan menggunakan kursi roda. Dibolehkan pula bagi wanita haid atau nifas untuk melaksanakan sa'i tanpa melakukan tawaf, karena tempat sa'i bukan termasuk Masjidil Haram. Di antara kesalahan fatal yang sering kita lihat adalah jamaah wanita ikut berlari saat melewati 2 tanda hijau. Setelah menyempurnakan sa'i, maka jamaah bertahallul dengan memendekkan rambut kepalanya. Jika ia mengambil haji tamattu, diharuskan menggunting seluruh rambut kepala dan bukan sebagian rambutnya saja. Adapun bagi wanita, saat bertahallul hanya memotong rambutnya seukuran ujung ruas jarinya. Dengan demikian, bagi jamaah yang mengambil haji tamattu telah menyempurnakan umrohnya dan telah dihalalkan baginya semua hal yang sebelumnya dilarang sewaktu ihram. Hari Tarwiyah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah yang dikenal dengan Hari Tarwiyah, mereka bertolak menuju Mina sebagai
sebagai realisasi dari mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disunahkan berangkat ke Mina sebelum tergelincir matahari, yaitu sebelum zuhur. Termasuk sunnah jamaah haji melakukan mabit atau bermalam di Mina pada hari Tarwiyah, yaitu malam 9 Dzulhijjah. Setelah sholat subuh di hari 9 Dzulhijjah, jamaah haji menunggu beberapa saat hingga matahari terbit. Lalu jamaah haji bertolak menuju Arafah dalam keadaan tenang dan tertib sambil bertalbiyah dan bertakbir serta zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara dan waktu talbiyah. Hendaknya jamaah haji dan umrah memperbanyak talbiyah pada waktu yang telah ditentukan. Saat umrah, talbiyah dimulai sejak ihram sampai memulai tawaf. Sedangkan saat haji, talbiyah dimulai sejak ihram untuk haji sampai waktu melempar jumrah Aqabah pada pagi hari 10 Dzulhijjah atau hari raya kurban. Ucapan talbiyah itu adalah Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Di hari ini, yaitu 9 Dzulhijjah, para jamaah haji berkumpul di Arafah yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebaik-baiknya hari dalam setahun. Kaum muslimin melakukan wukuf di Arafah sejak tergelincir matahari hingga terbenamnya di hari yang agung ini. Di hari yang agung ini, sibukkanlah diri Anda dengan talbiyah dan zikir, perbanyak istighfar, takbir dan tahlil. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang khusyuk dan tunduk. Bersungguh-sungguhlah Anda dalam berdoa untuk kebahagiaan Anda, keluarga, anak-anak, dan saudara-saudara Anda dari kaum muslimin. Jika telah masuk waktu zuhur, seorang imam menyampaikan khutbahnya yang berisi peringatan, nasihat, dan petuah. Kemudian ditunaikan sholat zuhur dan asar dengan jamak dan qashar seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada sholat sebelumnya, di antara keduanya, dan sesudahnya. Jamaah haji hendaknya menghindari kesalahan dalam wukuf di hari yang agung ini yang dapat menghilangkan pahala dan ganjaran. Di antara kesalahan yang biasa dilakukan oleh jamaah haji sewaktu wukuf adalah yang pertama, wukuf di luar batas Arafah. Mereka berada di tempat itu sampai terbenam matahari, lalu mereka bertolak menuju Musdalifah. Kedua, bertolak meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari, dan hal ini tidak dibenarkan karena menyalahi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, berdesak-desakan dan saling dorong-mendorong dengan tujuan naik ke Bukit Arafah atau Jabal Rahmah sehingga sampai di puncaknya, mengusap dindingnya dan sholat di sana. Keempat, menghadap ke Bukit Arafah atau Jabal Rahmah saat berdoa, padahal sunnahnya adalah berdoa menghadap ke arah kiblat. Musdalifah. Setelah terbenam matahari di hari 9 Dzulhijjah, kafilah haji bertolak meninggalkan Arafah menuju Musdalifah dalam naungan barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sampai di Musdalifah, mereka menunaikan sholat maghrib dan isya secara jamak dan qashar dengan 1 adzan dan 2 iqamah. Tujuan mereka di Musdalifah malam itu adalah untuk melakukan mabit atau bermalam di sana. Mereka berangkat ke Musdalifah dengan melantunkan talbiyah, zikir, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan anugerahnya, karena mereka telah menyaksikan wukuf di Arafah. Sesampainya jamaah haji di Musdalifah, sebagian jamaah melakukan kesalahan yang semestinya dapat mereka hindari. Di antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian jamaah haji di Musdalifah adalah mereka sibuk memungut batu kerikil sebelum melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jamak dan qashar. Padahal sholat semestinya lebih mereka prioritaskan pelaksanaannya. Demikian pula keyakinan bahwa mereka harus memungut batu kerikil dari Musdalifah juga merupakan bentuk kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Sunnahnya adalah seperti yang telah kita sebutkan, bahwa jamaah haji mabit di Musdalifah sehingga mereka menunaikan sholat subuh di sana. Jamaah haji melanjutkan perjalanannya menuju Mina sebelum terbit matahari dalam keadaan bertalbiyah, khusyuk, dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di Mina, jamaah haji segera mendekati Jumrah Aqabah, jumrah yang paling dekat dengan Mekah. Setelah sampai di Jumrah Aqabah, ia menghentikan talbiyahnya dan melempar jumrah tersebut sebanyak 7 kali lemparan batu secara beriringan dan bertakbir setiap lemparan batu. Setelah itu ia menggundul atau memendekkan rambut kepalanya, tetapi menggundul rambut kepala lebih utama. Adapun bagi wanita, cukup menggunting rambutnya seukuran ujung ruas jarinya. Ini adalah merupakan urutan amalan haji. Jika mendahulukan salah satu amalan dari 3 amalan tersebut, yaitu melontar Jumrah Aqabah, menyembelih hadyu, dan menggundul atau memendekkan rambut kepala, juga tidak mengapa. 10 Dzulhijjah.
Jamaah haji yang datang dari belahan timur bumi dan baratnya, mereka berkumpul di Mina dengan wajah sukacita di hari raya Idul Adha yang penuh berkah. Ada beberapa kesalahan yang biasa dilakukan sebagian jamaah haji saat melontar jumroh. Di antaranya, sebagian jamaah berkeyakinan bahwa mereka sedang melempar setan, sehingga mereka melempar jumroh dengan marah, disertai dengan makian terhadap setan-setan itu. Melempar jumroh tidak disyariatkan kecuali untuk mendirikan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaf ifadah. Ketika jamaah haji telah melempar jumroh Aqabah dan menggundul rambut kepala atau memendekkannya, berarti ia telah menyempurnakan tahallul awal dan telah dibolehkan baginya mengenakan kembali pakaiannya dan telah dihalalkan baginya seluruh larangan ihram kecuali menyentuh istrinya. Kemudian ia bertolak menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah yang merupakan salah satu rukun haji, di mana haji tidak sah kecuali dengan melakukan tawaf tersebut. Setelah tawaf, bagi jamaah yang mengambil haji tamattu melakukan sa'i. Jamaah haji boleh mengakhirkan tawaf ifadah sampai berakhirnya hari-hari Mina, yaitu 13 Dzulhijjah, dan pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan tawaf ifadah setelah menyelesaikan seluruh lemparan jumroh pada hari itu. Setelah jamaah haji menyelesaikan tawaf ifadah pada hari raya Korban, yaitu 10 Dzulhijjah, maka telah dihalalkan baginya seluruh larangan ihram, termasuk menyentuh atau berhubungan intim dengan istrinya. Kemudian ia kembali ke Mina untuk melaksanakan mabit di sana pada malam-malam tasyrik, yaitu malam 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, atau cukup mabit 2 malam saja bagi jamaah haji yang mengambil nafar awal. Seorang jamaah haji wajib melempar ketiga jumroh, yaitu Sughra, Wusta, dan Aqabah pada hari-hari tasyrik di Mina, dan bertakbir setiap kali ia melempar batu. Disunahkan bagi jamaah haji setelah melempar jumroh Sughra dan Wusta untuk berdiri berdoa dengan menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan berdoa dengan apa yang dia inginkan. Tapi hendaknya ia menghindari dari berdesak-desakan dan mengganggu kaum muslimin. Jamaah haji yang mengambil nafar awal, maka ia melempar ketiga jumroh pada hari ke-12 Dzulhijjah. Lalu ia bergegas meninggalkan Mina sebelum terbenam matahari. Jika matahari telah terbenam dan ia masih berada di Mina, maka ia diharuskan mabit pada malam ke-13 di Mina dan melempar ketiga jumroh pada hari ke-13-nya. Terkecuali bagi orang yang telah keluar meninggalkan Mina dan terjebak macet atau ada uzur lain sehingga ia belum keluar dari Mina hingga terbenam matahari, maka ia tidak diharuskan mabit lagi pada malam ke-13 di Mina. Tawaf wada. Jamaah haji kembali berangkat ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan tawaf mengelilingi Al-Baitul Atiq yang merupakan amalan haji terakhir yang wajib ditunaikannya. Hal itu dilakukan setelah jamaah hampir menyempurnakan seluruh rangkaian manasik dari rukun dan wajib-wajib haji. Tawaf wada merupakan amalan terakhir sebelum meninggalkan Mekah sebagai bentuk realisasi dari perintah Nabi SAW, la yanfiranna ahadun hatta yakuna akhir ahdihi bil bait. Janganlah ada seorang pun dari jamaah haji pergi meninggalkan Mekah sehingga dia melakukan tawaf wada sebagai amalan terakhir baginya di sisi Baitullah, yaitu Ka'bah. Tawaf wada merupakan kewajiban terakhir yang harus ditunaikan jamaah haji sebelum ia mengadakan perjalanan pulang ke negerinya. Tidak gugur kewajiban tawaf wada melainkan bagi wanita haid dan nifas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak.